Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permadi. Saudara, rumor soal John Herdman akan latih timnas Indonesia kian santer terdengar. Kabarnya mantan pelatih Kanada ini rela menolak tawaran dari timnas Jamaika. Teka-teki siapa arsitek timnas Indonesia masih ditutup rapat PSSI. Dari sebelumnya ada 5 kandidat, kini mengerucut tinggal 2 nama saja. Namun yang mencuat dan ramai di media sosial adalah sosok John Herdman, pelatih asal Inggris yang membawa Kanada ke Piala Dunia 2022. Rumor Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia diembuskan media olahraga Honduras Diario Diez. Media ini menulis, PSSI sedang proses pemilihan pelatih baru timnasnya, dan John Herdman sebagai kandidat terkuat. Bahkan Herdman diklaim menolak tangani timnas Jamaika di Piala Dunia 2026 dan lebih memilih Indonesia. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang visioner. Ia sempat membawa tim Kanada naik peringkat FIFA dari 72 hingga ke 33 pada 2022. Tak hanya itu, pelatih 50 tahun ini juga membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Tetapi, apakah torehan ini cukup untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia hingga ke level Piala Dunia? Menurut analis sepak bola Bung Kusnaini, CV kepelatihan Herdman tak begitu mentereng dibanding kandidat yang sempat beredar di publik. Sebetulnya secara CV memang tidak sekuat beberapa kandidat yang sebelumnya sempat dirumorkan ya. Kita tahu ada Grimson di sana, ada Van Bronckhorst. Tapi memang dalam sepak bola seperti yang saya bilang tadi akan ada dua pihak ya. Dua pihak yang akan bekerja sama dan dua-duanya tentu punya kebutuhan dan standar masing-masing. Nah tampaknya standar yang dimiliki oleh nama-nama yang sempat beredar itu ternyata tidak pas dengan apa yang dimiliki oleh standar yang dimiliki oleh federasi, makanya nggak ketemu sehingga akhirnya muncul nama Herdman ini salah satunya ya. Namun analis sepak bola Bung Harpa menilai nama besar di sepak bola tak melulu menjamin hasil kepelatihan. Begitupun sebaliknya. Harpa bilang jika benar Herdman yang terpilih, tantangannya adalah ia awam kultur sepak bola Asia. Jadi nama besar tidak ada jaminan akan sukses, nggak punya nama besar pun bukan jaminan tidak akan berhasil atau pasti gagal. Kalau saya lihat CV-nya sih sebenarnya ya oke lah gitu ya. Kita tidak bisa bilang dia jelek banget, walaupun kemarin atau terakhir itu agak kecoreng CV bagusnya ketika melatih Toronto. Tapi secara umum ya wajar pelatih mau sekelas Ancelotti pun pernah apa ya kurang berhasil gitu kan. Tapi secara umum sih ya oke-oke aja, normal. Hanya mungkin yang menjadi tantangan adalah Apa tuh? dia tidak punya punya pengalaman di Asia. Ya sekali lagi ini hanya saya katakan tantangan ya, bukan nanti jangan dibilang lagi kok udah pesimis, enggak. Karena itu juga penting. Maret tahun depan, timnas Garuda akan berlaga pada turnamen resmi FIFA bertajuk FIFA Series 2026. Siapa yang akan melatih JI dan kolega? Apakah John Herdman yang akan diresmikan sebagai nahkoda timnas Indonesia? Tim Liputan Kompas TV. John Herdman punya deretan prestasi yang cukup mentereng. Dia membawa 2 timnas Kanada ke Piala Dunia. Timnas putri diantaranya Piala Dunia 2015. Setelah itu timnas putra juga melaju ke Piala Dunia 2022. John Herdman juga mengantarkan timnas putri Kanada melaju hingga merebut 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Sebelum menangani Kanada, John Herdman menjadi pelatih timnas putri Selandia Baru dan membawa anak asuhnya lolos Piala Dunia Wanita 2007 dan 2011. Nama John Herdman santer disebut akan jadi pelatih baru timnas Indonesia. Tipe pelatih seperti apa pria asal Inggris itu? Bisakah memenuhi harapan semua pendukung timnas? Kami bahas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, selamat petang. Selamat petang. Bung Gita, soal kepastian atau nama John Herdman ini kan sebenarnya sudah disinggung juga sama Exco PSSI. Ketika itu sudah disebut oleh Exco, seberapa dekat menuju fixnya? Ataukah masih ada kemungkinan berganti kandidat lain? Sebenarnya kan kalau sekarang kan menurut PSSI, menurut federasi dan juga gunjang-ganjing di sana-sana bahwa mengerucut menjadi 2 nama, John Herdman dan Giovanni Van Bronckhorst. Mungkin
dia kalau kenapa akhirnya Exco kabarnya dalam voting lebih memilih John Hartman adalah karena lebih cocok dengan apa ya, dengan gaya main timnas kita selama ini, bahwa kita bermain dengan bertahan dengan 3-4-2-1, tiga center back, empat di tengah, kemudian ada dua gelandang membantu striker di depan. Jadi pola ini yang selalu dimainkan oleh John Hartman pada saat dia melatih tim nasional Kanada dan juga Selandia Baru. Jadi saya pikir inilah kecocokannya. Tapi apakah akan dia, ini balik-balik lagi, kan nanti akan ada proses wawancara, akan ada proses negosiasi harga, dan harganya pasti akan lebih mahal dibandingkan dengan apa yang sudah kita berikan kepada Patrick Kluivert, kepada Shin Tae-yong, kemudian juga kan dua-duanya itu ada kompensasi yang belum dibayarkan. Nah, masalah fulus ini yang pasti akan menjadi bukan kendala sih, saya berpikir bahwa akan menjadi pertimbangan apakah nanti John Hartman akan menjadi pilihan atau tidak, karena Esko sudah memilih. Tapi balik-balik lagi faktor negosiasi itu. Tapi kalau misalnya sudah sampai disebutkan juga oleh Exco PSSI, berarti sebenarnya kita punya fulus itu buat membayar, menggaji seorang John Hartman? Ya, harusnya iya ya. Kan kabarnya antara 2 sampai 3 juta dolar setahun. Itu kira-kira nilainya 34 sampai 51 M setahun. Itu kan nilai yang besar sekali. Jadi saya pikir juga akan ada pertimbangan-pertimbangan apakah federasi punya uang sebanyak itu, karena prosesnya kan tidak hanya melatih dalam setahun, pasti kontraknya 2 tahun atau nantinya ke depannya sampai ke 4 tahun, tapi 2 tahun pertama kan angkanya itu akan sangat besar sekali. Tapi kalau kita bicara pelatih ini, sebenarnya kalau banyak yang mengatakan bahwa CV-nya biasa-biasa saja, itu mungkin karena gini, pelatih itu selalu dinilai dari pekerjaan terakhirnya dia. Bersama FC Toronto kan dia tidak terlalu gemilang. Tapi kalau sebelum-sebelumnya menangani tim nasional Kanada, meloloskan Kanada Under 20 dan senior ke Piala Dunia. Kanada Women juga dibawanya menjadi merebut 2 medali perunggu Olimpiade, itu luar biasa. Kemudian kalau kita bicara tim nasional putra Kanada kan dibawanya ke Piala Dunia. Dan kalau ada yang mengatakan juga bahwa dia tidak cocok dengan kultur Asia, belum mungkin. Tapi dia pernah mengalahkan Jepang dan Kanada pada saat menangani tim nasional putra Kanada. Jadi dia sudah tahu bagaimana menangani tim nasional, berhadapan dengan tim Asia, tim-tim Asia yang akan menjadi seterunya nanti kalau dia sampai terpilih. Saya pikir demikian. Oke, pengalamannya kan tapi mengalahkan tim, ya namanya juga Jepang. Tapi kan oke, kita punya banyak naturalisasi. Terus juga gaya defense-nya oke, mungkin bisa cocok. Tapi kan belum pernah melatih tim di Asia. Itu juga akan bisa jadi tantangan atau ganjalan nggak? Ya, harusnya seperti itu. Tapi saya pikir bukan ganjalan ya. Tantangan iya. Tantangannya adalah bagaimana dia cepat beradaptasi dengan kultur Asia. Caranya adalah gimana? Jangan seperti pelatih terdahulu sebelum ini, bahwa dia lebih banyak menghabiskan waktunya di Eropa, padahal dia tidak harus melihat pemain-pemain baru di Eropa karena eh, stok pemain naturalisasi kan itu aja, diasporanya itu aja. Dia harus mengawasi liga lokal kita, karena banyak pemain-pemain berbakat yang bisa diambil dari liga lokal untuk memenuhi 23 sampai 26 pemain yang akan dimainkan setiap pertandingan nanti di FIFA Matchday maupun di AFF maupun di Piala Asia tahun 2027. Nah, selain memperhatikan pemain di Liga 1, apalagi yang bisa dia lakukan untuk menerjemahkan skill yang dia punya, pemain yang dia punya untuk timnas kita di sini agar bisa cocok Kalau itu? Kalau soal bahasa sih saya pikir akan langsung cocok ya. Dia bisa berbahasa Inggris, pemain-pemain kita juga baik yang diaspora maupun pemain nasional kita kan rata-rata bisa berbahasa Inggris juga. Saya tidak terlalu percaya bahwa bahasa akan menjadi kendala di sepak bola karena ada yang namanya bahasa sepak bola. Artinya bahasa taktikal itu akan lebih apa ya? Lebih buat dia menyatukan pemain, cara pendekatannya dia kepada pemain. Tapi mungkin yang paling berat adalah mengambil hati fans Indonesia yang sudah kadung ya. Kalau kalau dibilang udah kadung, jadi apatis terhadap tim nasional kita sekarang. Kalau kita lihat di SEA Games kemarin kan penonton kita juga tidak banyak seperti biasanya. Artinya ya sudah apa ya, sudah acuh terhadap tim nasional kita karena tahun 2025 diwarnai kegagalan-kegagalan. Ini yang harus diangkat oleh John Hartman. Nah, gimana cara menjawabnya Bung Gita, mengambil hati netizen dan juga supporter? Dengan kemenangan-kemenangan tentunya, tapi juga gini, dia kan bekerja sama dengan direktur teknik. Direktur teknik juga harus apa ya, harus bekerja sama dengan dia untuk mendatangkan lawan-lawan yang memadai untuk tim nasional kita. Kita kan akan menjadi tuan rumah FIFA Series. Kita harus mendapatkan lawan-lawan yang cukup memadai untuk kita bisa, selama ini kan kita kesulitan apa ya, mendatangkan tim-tim yang pantas untuk menjadi lawan kita. Kan kalau melihat kekuatan tim nasional kita kan kita udah nggak pantas lagi kerja apa
friendly-nya hanya berhadapan dengan Timor Leste, hanya berhadapan dengan Brunei, atau berhadapan dengan Mariana Utara seperti itu. Kita kan pantas-pantasnya berhadapan dengan seperti Mali, kemudian nggak bilang Argentina ya, karena Argentina kan mendatangkannya juga dengan uang. Tapi kan yang pantas-pantasnya adalah kita berhadapan dengan tim-tim seperti Jordan lah misalnya, atau seperti Uzbekistan. Artinya lawan di atas kita yang memungkinkan kita untuk menilai seberapa jauh tim nasional kita bisa bertarung dengan yang terbaik di Asia nantinya. Kalau man manajemennya nanti John Hartman, bagaimana dia akan harus bisa mengelola itu dan juga hubungan baik dengan federasi tentunya? Ya, man management jelas bahwa dia harus semerangkul pemain. Saya pikir juga pemain kalau melihat namanya juga rasa-rasanya akan bisa ya, karena pemain-pemain seperti Jay Izzet pasti akan lebih memandang ke dia karena dia pernah punya reputasi membawa tim lolos ke Piala Dunia. Kemudian kalau bersama Sintayong, pemain-pemain kita juga sangat istilahnya look up ke Sintayong, saya pikir juga akan sama seperti dia. Tapi balik-balik lagi, man management kan harus dibarengi dengan in-game management. Artinya apa? Pada saat pertandingan dia harus bisa cepat beradaptasi terhadap pertandingan. Kan kabarnya, kalau menurut kabar dari fans tim nasional Kanada, kan ada yang mengatakan bahwa pelatih ini pelatih yang bagus, bisa mengangkat motivasi, tapi secara taktikal kurang. Dan secara taktikal kurang itu artinya pada saat dia mentok, dia tidak bisa punya plan B untuk mengubah jalannya permainan. Ini kenapa Kanada gagal di Piala Dunia 2002 pada saat masuk putaran final. Kalah 3 kali dan hanya menjadi juru kunci grup. Tapi balik-balik lagi, yang itu fans Kanada. Fans kan kadang-kadang suka tidak puas. Sudah lolos, minta mereka lolos ke putaran kedua. Nah, hal-hal seperti itu yang harus menangkan hati rakyat, hati netizen, hati fans Indonesia yang harus dia menangkan. Tidak harus menang, permainan yang cantik harusnya. Oh, mainan cantik ya. Oke, ini yang ditunggu dari siapapun nanti akan dipilih oleh PSSI. Terima kasih Bung Gita Suwondo, analis sepak bola, untuk berbagi di Kompas Petang. Saya selalu. Saudara, kami akan kembali dengan informasi. Polda Metro Jaya mempersilahkan Roy Suryo CS mengajukan pra peradilan jika tidak terima dengan status tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Informasinya usai jeda.